Jadi buat kalian yang cari kamera yang bagus, ini Reno 5 ini recommended banget ya guys. Ini hasilnya jernih banget loh guys. Aduh, sampai mulus banget ini muka saya. Kamera jahat ya. Nih guys, keren banget ini tuh kan. Coba ya kita zoom. Wow, nggak pecah loh guys. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Tini. Vlog kali ini kita masih tentang unboxing ya, dan kali ini masih unboxing handphone. Nah, kira-kira handphone apa sekarang yang mau saya unboxing? Kalian pasti penasaran kan? Tentunya handphone terbaru ya. Oke, sebelum kita lanjutin video ini, like video ini kalau kalian suka ya, nyalakan tanda lonceng, share, dan komen yang positif. Sekarang saya mau unboxing handphone Oppo guys, Oppo terbaru yaitu Oppo Reno 5. Nah, seperti ini. Sebelumnya seperti yang teman-teman ketahui, saya kan sebelumnya unboxing handphone Vivo. Tapi ya saya unboxing handphone Vivo juga saya nggak dibayar ya guys, itu bukan endorse atau apa. Nggak dibayar sama providernya juga guys. Jadi ya memang keinginan sendiri, pengen unboxing, pengen tahu aja kayak gimana speknya handphonenya kayak gimana. Sombong amat. Terus saya unboxing handphone murah meriah kayak Vision. Nah, kalian boleh cek di video-video saya yang lainnya ya. Itu masih baru kok. Nah, sekarang saya penasaran aja nih, sekarang keluar Oppo Reno 5. Nah, Reno 5 karena setahu saya Reno 4 kan baru keluar sebelumnya, baru keluar beberapa bulan dan belum setahun, tapi dia udah keluarin lagi yang tipe barunya yaitu Oppo Reno 5. Nah, ini cukup menarik ya guys untuk kita unboxing dan kita lihat spek-speknya dan handphonenya kayak gimana, apakah sama dengan Reno 4 dan apakah orang yang pakai Reno 4 harus ganti Reno 5. Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Dari kotaknya sih ini udah ini ya, warnanya lucu ya guys, Tosca, dan belum pernah ada sih handphone yang warna kotaknya kayak gini, baru Reno 5. Ini keren sih. Warna gami gini. Ya udah langsung kita unboxing aja ya. Oh ya guys, abaikan aja ya pemandangan di belakang di sini berantakan karena ini tempat kerja suami saya bajak. Oke. Supaya nggak bosan guys. Kalau di rumah terus kan juga bosan ya. Nah, kayak gini guys. Oh, ini packingnya cukup unik ya. Di dalamnya box hitam. Sekarang kita lihat. Di sini ada, udah dapat case ya guys, case SIM ejector dan tentunya buku garansinya. Oke, kita pinggirin dulu. Terus handphonenya, nah ini ditunggu-tunggu handphonenya kayak gimana sih modelnya guys. Wow. Nah, kayak gini guys. Ini kalau kita lihat modelnya nggak jauh beda dengan Reno 4 ya guys. Dia kan kameranya juga kayak gini, nggak jauh beda. Terus ini menurut saya warnanya keren banget loh. Ini warna silver atau kita sebut perak fantasi guys. Dia ada dua varian yaitu silver dan hitam. Nah, ini silvernya, perak fantasi namanya. Ini warnanya memang kayak perak-perak gini ya. Terus uniknya tuh dia bisa berubah warna guys nih kalau kita goyang-goyang. Ini keren banget loh ya. Ini kalau cewek suka loh. Saya pribadi aja suka dengan warna kayak gini, kayak rainbow. Emang ada fantasinya gitu ya, makanya dinamain perak fantasi. Ini keren banget warnanya guys. Ini warnanya, dari warnanya udah menarik ya. Sekarang kita lihat yang lainnya lagi ya. Kalau untuk kameranya sih keren sih menurut saya ya, kameranya. Cuma kameranya agak menonjol sedikit. Jadi kalian kalau pakai Reno ini harus beli pengaman yang melindungi kamera atau anti gores kamera, atau pakai silikon yang lebih tinggi daripada kameranya supaya lensanya nggak kegores-gores ya. Terus ini besar layarnya 6,4 in ya guys, 6,4 ya cukup lah, 6,4 udah cukup besar lah untuk HP-HP sekarang ya.
sekarang saya nyalain ya. Terus kita lihat di bagian bawahnya ini ada lubang speaker, terus Type C, lubang cas, ada lubang mic dan lubang AUX atau lubang jack ya, 3,5 mm. Oke guys, sudah tampilannya seperti ini ya. Oh, kameranya sudah di samping ya guys, di samping di sini. Biasanya kan dia masih di tengah, kalau ada beberapa tipe yang masih di tengah. Kalau ini Reno 5 sudah di samping, dan ini bagus banget ya menurut saya di samping. Kenapa? Karena kalau kita main game kalau kita miringin itu nggak mengganggu guys di tengah-tengah sini. Misalnya kita mau main Mobile Legend aja lah, di sini kalau musuhnya ada kan kadang kan kehalang sama ini ya kamera tengah, tapi ini di bawah jadi nggak terlalu mengganggu ya. Ini bagus sih menurut saya. Terus di bagian kanannya ini ada tombol power, terus di bagian kirinya ada tombol volume ya, volume. Terus ada ininya slot SIM-nya. Nah, slot SIM-nya terus di atas ada lubang mic juga. Dan untuk sidik jari nggak ada, di samping nggak ada, belakang nggak ada. Oh iya, sidik jarinya berarti sudah di under display, berarti sudah di dalam layar. Sudah sekali tekan udah bisa pakai sidik jari ya di dalam layar. Wow, ini keren ya, cukup keren kalau menurut saya sih. Oh ya, tapi ini saya lihat sih kalau sidik jari sensor gini, ini mirip ya dengan Vivo V20 yang saya unboxing kemarin. Kalian boleh cek ya, itu juga di dalam layar sidik jarinya. Sama handphone yang saya pakai juga sidik jarinya sudah di dalam layar. Handphone terbaru ya kebanyakan sih di dalam layar sekarang ya guys. Biasanya kan di belakang, di samping. Terus ada yang di layar, tapi menurut saya sih lebih kerennya dalam layar ya. Tinggal sentuh aja udah keren. Ya udah, kita lihat dulu ya ini udah dapat headset ya guys. Iya dong, masa belum dapat headset handphone semahal ini, sedangkan yang sejutaan atau di bawah sejuta aja udah dapat headset ya kan. Malu dong sama yang sama yang murah. Oke, di sini sudah dapat cas tentunya ya. Oh ya, kalau kita ngomongin cas ini casnya sudah Type C dan Super VOOC ya. Itu tulisannya Super VOOC dan besarnya 50 watt. Wow, 50 watt itu lumayan besar loh guys kalau menurut aku. Karena biasanya adaptor itu kan 30 lebih aja. Kalau dia di sini sudah 50 watt dan Super VOOC udah mendukung fast charging. Oh, jadi nggak masalah guys, nggak masalah kalau baterainya 4000 lebih juga lumayan besar ya. Memang sih ada yang 5000, 6000 sampai 7000. Tapi ini 4000 lebih karena adaptornya sudah VOOC fast charging, jadi itu nggak jadi masalah. Karena kalau kita ngecas fast charging otomatis lebih cepat masuk. Jadi ya mau baterai yang 4000 lebih juga nggak masalah. Ya udah, itu kita ngomong soal baterai sudah selesai. Sekarang kita cek apanya lagi? Kamera. Oh ya, kamera yang pentingnya ya. Nah, di sini kameranya kan ada 4 ya guys. Kalian bisa lihat sendiri kameranya ada 4. Dan kamera utamanya ini adalah 64 megapiksel. 64 megapiksel, ultrawide-nya 8 megapiksel, makronya 2 megapiksel dan depth-nya 2 megapiksel. Wow, 64 megapiksel itu menurut saya itu udah besar guys. Itu pasti jernih banget guys kameranya. Jadi buat kalian yang suka foto-foto ini recommended banget ya. Terus kalau kita ngomongin kamera depannya ini besarnya 44 megapiksel. Wow, ini bagi kalian yang suka selfie nih, buat cewek-cewek ini boleh nih. Dibanding laki kan perempuan biasanya lebih suka selfie ya. Ini keren loh, 44 megapiksel. Jadi buat kalian yang cari kamera yang bagus, ini Reno 5 ini recommended banget ya guys. Kalau nggak, kita coba buktiin. Kita selfie dulu ya. Boleh dong. Sebentar ya. Ini hasilnya jernih banget loh guys. Aduh, sampai mulus banget ini muka saya. Kamera jahat ya. Nih guys, keren banget ini tuh kan. Coba ya kita zoom. Wow, nggak pecah loh guys. Keren nih. Buat kalian yang suka selfie ini bagus banget loh. Ini saya juga jadi tertarik nih. Ini tuh sama ya kayak Vivo V20 itu kameranya juga bagus kayak gini lah, jernih gitu, di zoom nggak pecah. Kita selfie muka kita jadi mulus, yang ada jerawat beruntusan semua nggak kelihatan. Ini keren banget loh guys.
Apalagi kamera belakangnya 64 megapiksel ya. Ini depannya aja 44 megapiksel udah bagus, keren. Oke guys, sekarang kita lihat videonya ya, videonya. Saya mau cek dulu ini videonya udah support 4K belum ya? Resolusi video. Oh iya guys, ini videonya udah support 4K loh tuh. Tuh kalian bisa lihat sendiri di settingannya ya. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh berarti kurang lebih ya dengan Vivo V20, cuma harganya sih lumayan ya guys. Kalau menurut saya harganya ini di 4999 untuk Reno 5 dan Vivo juga kurang lebih segitu. Tapi kalau nggak salah sih si Vivo udah turun harga guys dengan kualitas yang sama. Dia sudah lebih murah sekarang. Kalau ini masih baru ya guys. Oke, ini keren banget. Jadi bagi kalian vlogger, youtuber, apa kan, facebooker, atau mau tiktokan, atau mau bikin video, mau foto-foto, ini keren banget. Ini recommended banget ya buat kalian yang mau rekam-rekam ya, vlogger apa semua kan, semua di sini. Aduh, keren banget deh. Hasilnya tuh udah jernih, yang bermodalkan handphone gitu. Oke guys, itu kamera video kita udah bahas ya. Sekarang kita coba cek di RAM-nya ya. Oh ya, kalau kita ngomongin masalah RAM, nih RAM-nya besar ya guys. RAM-nya sudah RAM 8, internalnya 128 GB. Dan untuk prosesornya itu udah menggunakan Snapdragon 720G. Wow, cukup tinggi ya. Bisa lihat sendiri. Cukup tinggi loh. Jadi untuk kalian yang suka main game-game yang berat, game online, ini tuh sangat mendukung ya guys. Karena kenapa? Karena prosesornya udah tinggi, Snapdragon 720G, dan RAM-nya pun udah besar. Tapi kalau kita lihat dari segi RAM dan prosesor, ini sama ya dengan Vivo V20 guys. Karena V20 juga RAM 8, internal 128, Snapdragon 720G juga. Itu sama-sama mendukung guys kalau kita mau main game yang berat-berat kayak game online, kayak Mobile Legends, PUBG, apa game-game terbaru yang sekarang kan banyak nih game-game online yang anak muda suka mainin. Ini cukup stabil ya guys. Cuma ya harganya sih lumayan ya. Tapi ya kalau menurut saya sih sesuai lah ya, sesuai kualitas lah kalau harga. Oh ya, ngomongin masalah slot SIM nih. Slot SIM-nya ini udah 3 slot ya guys. Jadi bisa pakai 2 kartu dan bisa ditambah memori eksternal lagi. Nah, menurut saya sih memori internalnya udah besar ya, 128 GB. Tapi kalau kalian yang banyak aplikasi, banyak foto, video, ya bisa tambahin lagi memori eksternal. Jadi kalian nggak perlu khawatir pakai ini takut, misalnya takut nggak cukup nih 128 GB. Oh, nggak perlu khawatir, bisa ditambah memori eksternal. Jadi tinggal masukin aja mau yang berapa giga ya kan. Nah, ini ya lumayan besar lah guys. Ya udah, kayaknya udah semua udah kita bahas ya. Nggak sampai detail-detail sih, saya juga kurang ngerti kok sampai detail-detail guys. Ini poin-poinnya aja kita bahas ya. Di sini kan saya cuma ngajak kalian unboxing bareng dan kita cuma ngomongin poin-poin umumnya aja. Ya udah. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya ini Reno 5 dengan Reno 4 itu nggak jauh beda guys, dan bedanya itu hanya di kamera. Kalau menurut saya, karena di RAM-nya semua RAM-nya sama, harganya sama, prosesornya juga sama, cuma bedanya di kamera. Jadi bagi kalian yang udah beli Reno 4, kalau mau ganti Reno 5 ya kalian coba pikirin dulu kebutuhannya apa sih. Kalau kalian yang butuh kameranya lebih bagus, kalian boleh ganti dengan Reno 5 karena dia keunggulannya di kamera. Nah, tapi kalau kalian nggak butuh banget kamera, cuma buat main game dan segala macam, itu nggak perlu ganti guys. Menurut saya nggak jauh beda soalnya. Jauh beda kamera aja. Oh ya, kalau kita ngomongin NFC ya, ini Reno 5 dan V20 itu sudah mendukung NFC guys. Seharusnya Reno 4 itu turun harga atau ada cashback ya guys. Soalnya kan kameranya kan juga lebih kecil, tapi dia harganya masih bertahan di 4999 untuk sekarang ya. Ya kita lihat aja, siapa tahu dia ada turun nanti kan. Belum tahu juga sih guys, karena ini baru dirilis ya Reno 5-nya. Oh ya guys, ini baterainya sebenarnya kalau untuk HPP sekarang agak kecil ya, 4000 lebih guys. Sebenarnya saya penasaran sih dengan handphone lain yang baterainya 5000. Kan ada baterainya 5000, 6000 sampai 7000 ada loh sekarang guys. Penasaran kan 7000 kayak gimana? Kalian bayangin aja power bank
yang 7000 mAh ya, segini ya tebalnya ya, segini ya. Ya, lumayan ya. Gimana dengan handphone? Kalau handphone masa iya sih setebal ini ya kan? Ada loh guys sekarang handphone Samsung M51. Nah, itu katanya baterainya udah 7000 mAh. Wah, saya cukup penasaran ya guys, itu kayak gimana sih handphonenya, tebel nggak sih gitu? Kan baterainya jumbo banget itu. Tapi ya kita sabar dulu ya, saya mau nabung dulu buat beli handphone itu dan nanti kita unboxing bareng-bareng. Saya akan ajak teman-teman buat lihat bareng-bareng kayak gimana handphonenya ya. Itu terbaru 7000. Gila, itu nggak usah ngecas sehari kayaknya nggak masalah ya, nggak ngecas sehari 7000. Sedangkan 5000 aja kita kalau nggak main berat-berat itu nggak usah ngecas sehari itu udah tahan, apalagi 7000 ya kan. Jadi nggak usah khawatir, saya nggak bawa power bank, nggak bawa cas kayaknya kayak gitu ya. Ini benar-benar canggih banget, makin hari handphone keluarin masing-masing kelebihannya, terutama di baterai itu kan cukup penting ya. Kalau nggak ada baterai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ya nggak, tunggu aja ya, kita nabung dulu. Nanti kalau udah dapet saya akan ajak teman-teman buat unboxing lagi. Jadi kalian harus tunggu video-video saya selanjutnya ya. Ya udah guys, sampai di sini dulu ya video kali ini. Makasih kalian udah nonton video aku sampai akhir. Like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa tinggalkan komen yang positif dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen tahu Reno 5 kayak gimana nih. Nah, ini recommended buat kalian para wanita yang suka selfie atau ibu-ibu sosialita ya. Terus jangan lupa nyalakan tanda lonceng ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Bye bye.